Pada siang hari menjelang malam menyelimuti kota Israel kobaran api seperti bak neraka. Saat pasukan Palestina mengirimkan beberapa bom untuk kota Israel, rakyat Israel ketakutan tak sanggup menahan panasnya api. Kawasan pendudukan Israel dilanda guncangan hebat sejak Sabtu malam hingga Minggu pagi, setelah pejuang perlawanan Palestina melancarkan serangan balasan besar-besaran sebagai respons atas eskalasi agresi militer Israel yang terus membabi buta di jalur Gaza dan tepi barat dalam beberapa pekan terakhir. Ledakan demi ledakan menggema di kota-kota besar Israel, termasuk Tel Aviv, Ashkelon, Netivot, dan Beersheva. Langit malam menyala merah, menampakkan kobaran api dari titik-titik serangan yang menghantam infrastruktur militer dan fasilitas strategis Israel. Saksi mata menggambarkan suasana mencekam, dengan warganya berlarian menuju tempat perlindungan bawah tanah, sirene meraung tak henti, dan asap pekat membumbung dari lokasi-lokasi yang terkena serangan. Kelompok perlawanan utama, termasuk Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, dan Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam, mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan lebih dari 500 roket dalam waktu kurang dari 6 jam, serta mengerahkan unit-unit khusus yang menargetkan pos-pos militer di sekitar Gaza dan perbatasan tepi barat. Dalam pernyataan resmi yang dirilis di media sosial dan stasiun lokal, juru bicara Brigade Al-Qassam menyampaikan bahwa serangan ini adalah jawaban atas pembantaian sistematis yang dilakukan oleh pasukan pendudukan terhadap warga sipil Palestina, anak-anak, dan perempuan di kamp pengungsi Jabalia, Rafah, dan Nablus. Israel menyulut neraka di tanah kami, dan kini kami menyalakan neraka di jantung kota-kota mereka. Ujar pernyataan tersebut. Kelompok perlawanan menyebut operasi ini sebagai bagian dari Badai Pembebasan 2, kelanjutan dari gelombang perlawanan yang semakin terkoordinasi dan terarah sejak agresi Israel di awal tahun. Media Israel melaporkan kerusakan signifikan di berbagai fasilitas, termasuk sistem pertahanan Iron Dome yang kewalahan menghadapi tembakan simultan dari berbagai arah. Beberapa titik penting seperti depot militer, pangkalan udara, dan kawasan industri turut menjadi sasaran. Video amatir dari warga Israel menunjukkan bola api besar dan suara ledakan dahsyat di dekat pangkalan militer Zikim. Meskipun pemerintah Israel berusaha membatasi informasi terkait jumlah korban dan tingkat kerusakan, laporan internal dari rumah sakit setempat mengindikasikan puluhan korban luka, serta sejumlah korban tewas akibat roket yang lolos dari sistem pertahanan. Perdana Menteri Israel, dalam pidato daruratnya pada Minggu pagi, menyatakan bahwa Israel kini resmi berada dalam kondisi perang penuh melawan entitas teroris, dan mengancam akan menghapuskan semua bentuk perlawanan tanpa kompromi. Militer Israel, IDF, mulai melancarkan serangan balasan udara ke wilayah Gaza sejak pukul 1 dini hari. Namun, laporan dari lapangan menyebut bahwa sebagian besar serangan itu kembali menghantam area pemukiman padat penduduk, menyebabkan puluhan korban sipil, termasuk anak-anak dan wanita. Di tengah kobaran api dan tangis warga sipil, ambulans dan relawan medis berjibaku mengevakuasi korban, sementara rumah-rumah rata dengan tanah dan listrik terputus di banyak wilayah. Eskalasi yang memuncak ini memicu reaksi dari komunitas internasional. Turki, Iran, dan beberapa negara Amerika Latin mengutuk keras tindakan Israel dan menyebut perlawanan Palestina sebagai resistensi sah terhadap penjajahan. Sementara itu, PBB dan Uni Eropa mendesak segera dilakukan gencatan senjata, namun belum ada indikasi bahwa kedua belah pihak akan menurunkan tensi konflik. Lembaga Kemanusiaan Internasional kembali mengingatkan bahwa situasi di Gaza telah mencapai tingkat kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan lebih dari 2 juta warga hidup dalam blokade total, tanpa akses ke air bersih, listrik, dan pasokan medis yang layak. Dalam perkembangan terbaru dari eskalasi konflik yang terus memburuk, kelompok perlawanan bersenjata Palestina menyatakan bahwa serangan besar-besaran ke wilayah Israel pada Sabtu malam hanyalah awal dari gelombang pembalasan yang jauh lebih dahsyat. Pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara resmi Brigade Al-Qassam dalam siaran pers Minggu siang, beberapa jam setelah jet-jet tempur Israel kembali membombardir sejumlah pangkalan dan lokasi strategis di Gaza, Khan Younis, dan Rafah. Musuh telah melanggar semua garis merah. Mereka membombardir pangkalan kami, membunuh para pejuang kami, dan mencoba menghancurkan perlawanan dari akar-akarnya. Kata juru bicara itu, kami sampaikan kepada dunia, apa yang telah kalian saksikan semalam bukanlah puncaknya, melainkan peringatan. Balasan sejati akan datang, lebih besar, lebih terarah, dan lebih menyakitkan bagi pendudukan Zionis. Militer Israel, IDF, mengklaim telah menghancurkan sejumlah markas dan gudang senjata milik Hamas dan Jihad Islam, serta menewaskan sejumlah komandan lapangan penting. Namun, laporan dari warga Gaza menunjukkan bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil, termasuk anak-anak dan perempuan yang tertimbun reruntuhan bangunan. Menanggapi serangan itu,
Dewan Tinggi Perlawanan Palestina menyatakan bahwa seluruh fraksi bersenjata telah diperintahkan untuk siaga penuh, dan operasi balasan berskala besar tengah disiapkan. Unit-unit roket, drone, dan infiltrasi darat disebut akan memainkan peran lebih besar dalam serangan mendatang. Kami tidak akan diam ketika darah saudara-saudara kami dibanjiri oleh misil dan bom dari langit, ujar Komandan Lapangan Brigade Al-Quds dalam wawancara terbatas. Israel ingin menghancurkan basis perlawanan? Kami akan tunjukkan bahwa kami bisa membalas lebih dari yang mereka bayangkan. Kabar mengenai potensi eskalasi lanjutan ini menimbulkan kekhawatiran global bahwa konflik bisa berkembang menjadi perang regional. Beberapa sumber intelijen menyebut bahwa faksi bersenjata di Lebanon Selatan dan milisi di Irak serta Suriah mulai menunjukkan tanda-tanda kesiapan mendukung Palestina jika Israel tidak menghentikan agresinya. Iran secara terbuka menyatakan dukungan kepada rakyat Palestina dan memperingatkan bahwa tidak akan tinggal diam jika kejahatan terhadap warga sipil terus dilakukan. Sementara itu, pertemuan darurat Liga Arab dan Organisasi Kerjasama Islam, OKI, dijadwalkan berlangsung dalam 48 jam ke depan. Di sisi lain, krisis kemanusiaan di Gaza mencapai titik kritis. Rumah sakit Al-Shifa dilaporkan kewalahan menangani korban luka. Pasokan listrik hanya tersedia selama 2 jam sehari, sementara akses ke air bersih dan makanan semakin terbatas akibat blokade total yang diberlakukan Israel. Setiap hari ada anak yang tewas, rumah yang hancur, dan keluarga yang musnah. Tapi semangat perlawanan tidak padam, kata seorang relawan kemanusiaan di Gaza. Saat Israel terus membombardir dan rakyat Palestina terus bertahan di bawah hujan bom, satu hal semakin jelas, gelombang pembalasan belum usai. Militer perlawanan Palestina menyatakan bahwa tahap berikutnya akan menjadi titik balik dalam sejarah perjuangan mereka, dan bahwa pembebasan penuh bukan lagi mimpi, melainkan misi. Militer perlawanan Palestina hari ini secara resmi menyatakan kesiapan penuh untuk menghadapi agresi Israel yang semakin brutal. Dalam pernyataan bersama yang dirilis oleh faksi-faksi utama perlawanan seperti Hamas, Jihad Islam, dan Front Populer untuk Pembebasan Palestina, PFLP, dinyatakan bahwa seluruh kekuatan militer mereka kini dalam posisi siaga penuh, menunggu perintah untuk melakukan operasi lanjutan. Seluruh brigade kami di lapangan telah ditempatkan dalam posisi tempur. Pasukan roket, unit infiltrasi darat, pasukan rudal anti-tank, hingga unit drone tempur telah siap. Kami tidak akan menunggu lama untuk membalas darah syuhada kami yang ditumpahkan oleh pendudukan Zionis, tegas pernyataan tersebut. Kesiapan ini muncul setelah Israel membombardir sejumlah lokasi strategis di Gaza, termasuk pangkalan pelatihan dan gudang logistik milik kelompok perlawanan, dalam serangan udara yang berlangsung tanpa henti sejak Sabtu malam. Namun, alih-alih melemahkan perlawanan, serangan itu justru memicu mobilisasi besar-besaran dari seluruh komponen militer Palestina. Israel ingin menghancurkan kemampuan militer kami. Tapi kami telah belajar dari pengalaman puluhan tahun dijajah. Kami menyebar, beradaptasi, dan kini kami jauh lebih kuat, lebih cerdas, dan lebih siap dari sebelumnya, ujar seorang komandan senior di sayap militer Hamas yang identitasnya dirahasiakan demi keamanan. Informasi dari dalam Gaza menyebut bahwa pasukan gerilya kini telah menyebar di berbagai titik, termasuk jalur bawah tanah, terowongan, serta pos-pos tempur tersembunyi yang dilindungi oleh sistem komunikasi internal dan taktik penyamaran. Sejumlah unit juga disebut telah siap melakukan operasi lintas batas jika diperintahkan. Para analis menyebut bahwa pola tempur militer Palestina kali ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Mereka kini menggabungkan kekuatan konvensional dengan taktik perang asimetris, teknologi drone lokal, dan koordinasi antar faksi yang lebih solid. Di tengah ancaman serangan udara, masyarakat Palestina tetap menunjukkan dukungan kuat terhadap para pejuang. Pawai dukungan di beberapa wilayah Gaza dan tepi barat memperlihatkan ribuan warga membawa bendera Palestina, menyerukan kemenangan atau syahid. Seluruh rakyat kami adalah benteng perlawanan.